rekam pembicaraan saya ini. Video ya, biarkan. Iyalah. Kalau mau nangis saja. Apa? Kamu berhadapan dengan dosen yang mungkin menurut kamu protoerror ya, tapi inilah saya gitu kan. Nah, saya memang harus bisa meyakinkan kamu ya, bahwa jurusan MPI itu sesungguhnya bisa menjadi peluang hidup yang baik. Ketika pertama habit of mind atau kebiasaan kamu berpikir itu ditata mulai dari sekarang. Saya dulu juga jurusan yang sebenarnya ya saya dari jurusan anak SMA sama seperti kamu. Ya, saya anak SMA Negeri 2 Malang. Nah, kemudian anak SMA itu kalau masuk UIN dikatakan kalau nggak kepingin kembali ke jalan yang benar ya kepingin tobat. Apapun jurusannya dianggap ustadzah kan. Nah, karena orang tua sudah atau karena jalan takdir itu sudah memasukkan kamu di MPI, maka jadikan MPI ini sebagai senjata. Toh pada akhirnya saya pun juga mengabdi ke dunia pendidikan sebagai dosen. Sama, kita juga punya satu visi yang sama bahwa jiwa tarbiyah, jiwa mendidik orang atau mendidik diri sendiri itu bagian dari identitas kita. Yang terpenting makanya ada beberapa mahasiswa itu yang kepingin ini kan, kepingin online aja Pak ketemunya begitu kan. Mungkin teman kamu itu namanya siapa sih? Enggar itu, Enggar temanmu? Iya. Ya kan? Enggar kemana? Wah, tanya Enggar, mana stres mungkin dia. Ya saya, WA-nya itu copy paste dari temennya gitu kan. Iya, koar kan ya. Atau nggak sama Enggar? Nah, nanti kamu tanya, kamu diapakan sama Pak Enggar gitu kan? Mungkin dia sekarang agak semi takut gitu kan. Semi takut karena tadi itu, karena ketika kita sudah masuk di jurusan MPI, apa yang dibanggakan dari jurusan MPI itu punya menjadi valuable person, menjadi manusia yang berharga, bernilai di mata orang lain. Apa yang ditawarkan? Daya magnetnya apa? Daya magnet bahwa kita itu bisa memimpin diri kita di antara orang lain. Jiwa leadership-nya itu. Karena sesungguhnya ketika kamu bisa menggali kemampuan leadership itu yang paling pertama adalah influence the people, mempengaruhi orang lain. Bagaimana dengan personamu, ya, dengan karismatikmu itu bisa mempengaruhi orang lain. Meskipun kamu dari jurusan IPS atau dari jurusan bahasa sekalipun. Saya juga seperti itu setiap hari. Saya meskipun ya dosen yang nggak jelas gitu kan, juga pintar juga bodoh seperti kamu kan, kamu juga nggak tahu kemampuan kamu apa begitu kan. Tapi yang pertama adalah melatih diri, memaksakan diri untuk bisa menjadi valuable person. Caranya bagaimana? Kalau saya sendiri mengasah diri saya sendiri menggunakan media sosial sebagai cara mengaktualisasikan diri. Contohnya apa Pak? Contohnya ya seperti saya anak-anak sekarang ini kan senang Instagram ya. Jumlah uploadan Instagramnya berapa? Nggak ada. Nggak ada. Mana? Saya aja sudah uploadan dari yang dulu sampai sekarang berapa kira-kira? 2.300. Coba cek kalau nggak percaya, nggak win kalau nggak percaya. Ya. Dan tema yang saya angkat dari dulu sampai sekarang itu apa? Tentang riset, tentang penelitian. Kenapa saya riset? Karena itu diferensiasi saya. Ketika orang-orang pada lari ngomong tentang penelitian, ya, sibuk, pokoknya sulit sebagainya. Orang-orang lari, saya mendekat. Karena itu peluang kita bisa bermain di sana, bisa mengaktualisasikan diri di sana. Makanya kamu sebentar dua aja kiranya. Kamu, saya yakin tidak akan menguasai seluruh mata kuliah MPI. Hanya ada satu mata kuliah MPI yang kamu kuasai dan sekian banyak. Pilih salah satu. Fokus salah satu, saya yang jadi. Dari dulu, pokoknya saya dari zaman mahasiswa, zaman kuliah, yang diomongkan ya itu. Meskipun awalnya ya canggung ya, jelas begitu.
Maka saya harapkan seperti kata Nabi itu ya, kita belajar pertama itu ya belajar berenang gitu. Renang itu kalau kamu nggak bergerak itu akan tenggelam. Nah, NMPI juga begitu, harus ikut HMJ atau UKM sebagai sarana untuk bergerak lagi. Kamu ikut UKM apa? Belum, masih belum. Nanti rencananya mau semester 3, soalnya masih di MAN. Ketika ikut apa? MI mungkin. Ya, oke. PMI bagus untuk membangun, mengaktualisasikan leadership, kemudian juga pendidikan politik, pendidikan sosial. Ya. Karena membangun jaringan itu merupakan modal sosial, kapital sosial yang seringkali kita nggak tahu nanti pada akhirnya ketika kita nanti sudah lulus itu yang bisa memperkerjakan kita itu apakah ilmu kuliah, ilmu organisasi atau ilmu apa itu kita nggak tahu. Makanya sekarang menanam sebanyak-banyak. Itu siapa? Tarisa ya? Iya. Tarisa hobinya apa? Membaca Baca apa? Buku tabungan, buku garis, buku kotak, novel. novel apa? Imam Hanurul Rasyidi nama orang tuanya. Novel apa? Banyak ya. Dulu Pak yang biasanya remaja kayak Argantara yang kemarin difilmkan itu. Ya siapa? Argantara. Gimana sinopsisnya? Ya tentang geng motor gitu. Nah iya ceritakan. Ya, saya Pak banyak. Nah berarti ya nggak tahu, yang kamu harus tahu. Not Me. Apa anaknya? Kayak cerita itu disiksa orang tuanya. Anak Kenapa? Orang tua tega menyiksa anak? nggak suka karena dia lahir. Kenapa Karena itu? dia lahir ibunya itu meninggal. Terus ayahnya itu kayak nggak ikhlas gitu loh. Makanya dia disiksa terus sampai bunuh diri di gedung. Siapa yang bunuh diri? Anaknya itu sama kakaknya juga disiksa. Kenapa kok set ending? Ya nggak tahu. Nah, ya, kamu harus mikir. Novel itu mempunyai ideologi tertentu, pesan tertentu. Jadi novel itu mirror of reality, cerminan kehidupan. Harapan-harapan yang tidak tertumpahkan pada dunia nyata itu kadang-kadang ditumpahkan pada novel. Sekarang misalnya beginilah, kenapa film-film Korea itu romantis-romantis? Ya kan? Ya. Ada nggak film Korea nggak romantis? Kira-kira maksudnya apa? Film Korea ini kok romantis-romantis gitu maksudnya apa? Karena di Korea itu sendiri banyak sekali angka perceraian, sehingga untuk mengkampanyekan agar rumah tangga itu kokoh, ya kan, pasangan itu bisa selaras, ya itu tadi dikampanyekan melalui film. Kenapa di Amerika Serikat itu banyak sekali muncul superhero, film action gitu. Karena angka kriminalitas tinggi. Orang harus sadar hukum, orang harus bisa memutus mata rantai kejahatan dan sebagainya dengan topik kepahlawanan seperti ini. Itu harus pesan moral. Saya sendiri pun suka dalam dunia penelitian, suka dunia menulis ya karena novel. Saya suka novel Karma ya, nulis dari Jerman yang nggak pernah ke Amerika, tapi kalau nulis Amerika lebih detail daripada orang Amerika itu sendiri, berbekal global sama ensiklopedia, menarasikan suku Inuit, Apache, Osage dan sebagainya itu menginspirasi saya sehingga membangun pola pikir, mindset dan sebagainya. Makanya kalau suka pada sesuatu itu jangan nanggung. Jangan nanggungnya cuma hanya tahu ceritanya. Tapi the moral behind the scene atau apa pesan moral yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu itu yang harus diambil. Pesan dari novel tadi. Novel itu bukan sekedar kepuasan emosional atau membunuh waktu luang, tapi harus bisa menjadi mindset. Ya si siapa? Tarisa. Kenapa namanya kok Tarisa ya? Lo kok nggak tahu? Disuruh ustadznya itu nama awalnya T. T. Ya. Timbul. Tumini. Tejo. Kenapa kok Tarisa? Nggak pernah kamu Nanti tanya. tanya orang tua.
Ya itu salah satu cara kamu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kamu anak nomor berapa? Satu. Nomor satu. Nomor satu itu Bapak Talas. Dianggap sebagai sosok yang perfeksionis. Ya. Nah mungkin aja kamu itu jarang komunikasi dengan orang tua ya, karena mungkin karena apa yang mau dibicarakan dengan orang tua gitu kan, kehabisan kosakata atau jarang guyon misalnya, sering murung misalnya gitu kan. Apa seperti itu apa gimana? Enggak, sering cerita. Sering. Mas, kalau di Mahat juga kan video call tiap hari dia cerita. Oh. Berapa punya adik berapa? Ya ada satu aja. Anak semata wayang ya Pak. Anak semata wayang kan gitu ya. Jadi ini the big change ya. Ini tantangan besar ya bagi kamu. Menurut saya kamu karena masuk MPI ini suka nggak suka itu harus dimaksimalkan sebagai cara untuk satu diri yang menolong diri sendiri. Ya memang peluang kerja di MPI ini ya masih sangat sulit. Faktanya ya, harus bertempur dengan banyak orang. Tapi kalau kamu percaya bahwa orang itu kalau melakukan kegiatan baik akan diperjalankan, akan diisrokan. Ya. Oleh karena itu ilmu manajemen itu diterapkan terutama ketika menghadapi semester depan ini. Jadi saya sarankan kan ada 3 komponen penting kan. Yang pertama harus sering berenang itu kan bergerak ya, umek kata orang itu umek, baik itu secara organisatoris maupun secara individual tadi. Saya suka baca novel, tapi baca novelnya jangan hanya berhenti sebagai konsumen ilmu pembaca novel. Kalau bisa nulis novel terinspirasi dari kisah-kisah besar tadi. Kalau saya sendiri, saya suka novel detektif ya, Agatha Christie, Trio Detektif dan sebagainya ya. Itu saya terapkan di dunia penelitian. Suatu saat dari hal-hal kecil seperti itu mungkin kelihatan sepele ya, tapi itu ketika dimediakan seperti ini, saya nyoret-nyoret apa begitu, itu diikuti oleh anak saya. Jadi tanpa saya misalnya ya, jika saya upload di YouTube, terus kamu lihat saya beraktivitas ini, yang awalnya dia kecanduan YouTube misalnya, bikin peniru, nulis nomor sebagainya. Nah seperti itu. Jadi syukur-syukur kebahagiaan paling sederhana ya, yang kamu bisa berikan kepada orang tuamu misalnya, tidak uang tapi apa? Sebuah tulisan novel. Saya dulu juga begitu. Ibu saya itu perawat. Saya masih jurusan PAI dengan agama Islam gitu kan. Udah saya anak SMA nggak bisa baca Al-Quran, hafalan juga nggak hafal begitu kan. Namun di akhir perkuliahan itu ya saya menghasilkan buku jurnalistik loh. Karena suka nulis aja itu. Itu orang tua saya nggak paham ngopo tulisan ngopo bro. Ya karena nggak ada background jurnalistik sebenarnya. Tapi bangganya apa? Kemana-mana buku itu selalu dibawa oleh ibu saya. Oke. Rumah sakit kemana? Ini sudah satu hal yang luar biasa. Sudah mengganti dari payahnya orang tua misalnya ya. Apalagi kamu anak semata wayang begitu kan. Jadi begitu triknya saya begitu. Apalagi kamu anak semata wayang ya. Tentu ya sampai nelongso anak ini kan mungkin uang sakunya lebih dari 1 juta per bulan ya. Karena anak semata wayang kan. Ya, oleh karena itu tadi ya Tarisa ya. Ini sekarang harus saran saya biar kamu lebih bersemangat lagi kuliah, sudah tidak meratapi lagi musim jurusan yang mungkin pilihan ketiga atau keempat atau kelima begitu. Sekarang belajar dari tokoh-tokoh manajemen. Misalnya tentang atomic habit ya. Atomic habit itu kebiasaan yang kecil-kecil disebut atomik, tapi berlanjutan. Ini membuat diri kita efektif seperti apa? Mungkin saya satu hari baca 1 paragraf.
satu hari menuliskan satu quote untuk diri saya sendiri. Nanti kalau sudah 31 tahun jadi 365 quote. 365 itu jadi satu buku. Harus punya visi besar seperti itu. Jadi orang tidak akan melihat lagi backgroundmu apa yang kamu kerjakan hari ini. Itu bisa mewarnai kamu menjadi mentor bagi teman-teman, konseling bagi adik-adikmu yang ada di SMA Negeri 1 Pasuruan. Nah, dengan seperti itu ya kamu akan menjadi orang yang punya daya magnet. Misalkan seperti ini. Nah, inilah fungsi pentingnya konseling. Konseling pada perwalian kali ini. Kalau nggak ada ketemu seperti ini, kalau Aisyah nanti yang pegang HP. Aisyah gimana? Aisyah gimana? Aisyah Septin ya. Dari mana? Aisyah ini. Alumni ya. MA Materul Anwar. Waduh. Tahu Materul Anwar? Enggak. Itu di sana, di Karanggeneng sana. Mawar. Gel Mawar. Sungai Lebak. Pas emosi cowok ini ngomong gitu. Materul Anwar mondok di Sungai Lebak apa duduk apa gimana? Mondoknya di itu lembaga sekolahan Simo ya. Simo mana apa? itu swasta. Hah? Swasta. Nah, yang maksud saya itu Alia kok SMA. Oh, MA-nya. SMA. MA. Apalagi ya, Alianya ini sudah cukup besar nih, bakal kenal gitu kan. Bahkan teman saya dulu waktu dia mondok di situ juga diajarin buat paving gitu. Kenapa? Karena life skill. Life skill itu artinya kecakapan hidup. Kita nggak tahu apa nanti pas jurusan IP ini jadi kuli apa jadi orang. Pokoknya ditanamin semua. Padahal rumahnya jauh ini si Mesa ini kan sekitar Turi ya. Turi. Naik perahu apa ada jembatannya apa gimana? Biasa, enggak di sekitar Bengawan. Oh, sekitar Bengawan. Dari Desa Balun? Enggak, Keben ya. Apa sekarang visi kamu ke depan gimana? Tekan di Ade Gini. Apa yang ingin kamu biar kuliahmu memiliki nilai tambah? Ya kan? Masuk lempeng-lempeng aja ini kok. Masuk MBI. Ya belajar itu. Belajar apa? Mata kuliah. Kamu suka apa? Alasan dulu masuk MPI apa? Itu Terpaksa, pilihan terakhir. Setelah 1 semester sudah ada inspirasi sedikit. apa? Ya mau buat kayak apa ya, program bukan program sih, atau bantu-bantu untuk yang Oh, Quran. Oke. Berarti nanti hafalan misalnya. Sudah hafal berapa juz? sih sedikit. Berapa? 13. 13 juz. Belum itu tapi. Nah. Surat Al-Mudatsir apa? Surat Al-Mudatsir. Juz 9. Apa? Enggak. Yang apa surat apa? Surat Surat pendek. Al-Alaq 1-5. dibaca. Iyalah. Sudah menjadi inspirasi buat kamu.
Itu surat pertama. Kenapa surat pertama bunyinya? Sudah pernah baca belum? Itu ya suruh baca. Ya kenapa disuruh baca? Kenapa? Supaya nambah wawasan. Siapa yang ingin dilawan? Nabi Muhammad Yang dilawan. yang dilawan. Yang dilawan Iya. Kenapa sih kita diperintahkan untuk kebodohan. membawa? Itu kalau kamu berbicara tarbiyah itu apa? Kenapa kita kuliah di UIN Malang? UIN Malang ini filosofinya kuliah di UIN Malang itu ya berangkat karena ada kesadaran bahwa kita ini harus menjadi generasi Iqra. Generasi Iqra itu siapa? Generasi yang melawan orang-orang al-mudadzir, orang-orang yang bersih. Kenapa yang dilawan orang-orang bersih? Yang malas-malasan. Yang orang yang daripada ngapa-ngapain gitu kan, mending tidur dan sebagainya, sudah cari zona comfort zone, zona nyaman dan sebagainya. Seperti kamu mewakafkan diri, saya ingin menolong adik-adik nanti ketika ingin hafalan Quran dan sebagainya. Itu harus sampai tuntas gitu. Jadi karena ketika kamu sebagai penjaga Al-Quran ya, maka ya tidak hanya berhenti pada hafalan ya, kalau bisa tadi disuarakan. Saya kurang pantas Gus, saya kurang pantas Pak, untuk kemudian mendalilkan atau misalnya tentang isi daripada Al-Quran. Kamu nggak harus berbicara tentang isi dari Al-Quran. Ini bagaimana cara efektif dalam menghafalkan Al-Quran? Bagaimana agar kehidupan kita dekat dengan Al-Quran setiap hari? Nah itu harus kamu suarakan. Itulah tugas anak MPI. Apa? Memprofilkan diri bahwa anak MPI itu mampu sebagai bagian dari generasi Quran. Kita melawan misalnya di Instagram ya, kita melawan orang-orang yang kemudian mempopulerkan healing, traveling, narasi-narasi. Kalau sumpah itu kan healing ya, kalau gitu traveling kan. Kalau sumpah baca Quran dong. Ini biar orang-orang nggak kesannya itu jarang. Generasi muda seperti kami. Kenapa media sosial? Karena itu yang dilihat setiap hari oleh para generasi muda kita hari ini. Nah itu jihad sosialmu di sini. Kalau kamu ingin memberikan pesan ya bahwa apa yang saya pelajari ini tidak boleh ya disembunyikan mungkin ya. Saya kan nanti kamu mulai bergerak di level membagi-bagi. Saya sangat susah sekali menghafal 6 surat aja susah loh. Sampai sekarang kan coba bayangkan. Ya kan? Nah ini sudah 13. Anak MPI lagi kan. Gimana? Harus begitu. Ya itu anak MPI tugasnya ya begitu, menginfluence the people. Kenapa? Ya satu sisi apa yang dipelajari dari anak MPI? Kalau nggak manajemen ya kepemimpinan. Core-nya apa? Menjadi teladan kan begitu. Nanti suatu fasa. Ya surat Al-Ahzab 21. Ya. Gimana? Laqad kana fi Rasulullah Uswatun hasanah. Apa artinya? Sesungguhnya saya menjadikan Muhammad menjadi sebagai membawa kabar gembira. Kabar gembira. Uswatun hasanah itu apa? Nah, kamu harus begitu. Banyak anak MPI si tari saja mungkin nggak apa 13 juta. Pak, ajari Pak. Cara ngapalnya mungkin senang sekali. Saya yakin tari saya senang. Coba ya. 1 minggu ini nggak aja. Nanti Arisa cerita sama orang tuanya akan menetesnya dari mana. Yakin. Coba.
Sekarang ya gunanya koncoan ya. Apa yang Karisa nggak bisa, kamu yang ngajari. Apa yang Karisa bisa, kamu Karisa yang ngajari. Ya kemana-mana duit begini. Ini satu kamar. Ada. Apa? Oh, bisa bareng ini gitu. Apa? Oh, bisa bareng ketemu saya ini kan? Itu satu mau benar. Terus, Tadi ketemuan Di SD. terus. Udah bareng kesini. Ya, bukan hanya sekedar teman, tapi ada kata-kata akrab. Ya, mulai sekarang begitu, komitmen, masuk UIN bareng-bareng, lulus bareng-bareng, pinter secara sama, kolaborasi sama. Nah, nanti kamu akan tahu artinya bahwa perjalanan hidup itu ini kita seperti masuk ya di fakultas kesengsaraan jurusan penderitaan. Kamu mungkin cemas dengan masa depanmu sekarang. Tapi jadi apa ya? Setelah kamu rasakan satu semester sini, oke lah. Gitu. Jadi kuncinya ya pada diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memaksimalkan potensi teman dan potensi diri. Suatu saat kalau itu sudah kamu maksimalkan, nanti kamu akan, dunia akan mencari kamu, bukan kamu yang mencari dunia. Nah, itu saya rasakan begitu. Saya bahasa Arab nggak bisa, ya. Lebih pintar kamu. Masalah agama lebih bagus kan, jujur. Tapi gitu, kamu selalu menularkan ilmu kamu setiap hari. Saya sendiri setiap hari membuat konten 3 kali. Saya ini nggak bisa, tapi dengan cara seperti itu saya memaksa dekat dengan buku, memaksa mendengarkan omongan guru saya. Ini cara saya memaksakan. Alangkah bahagianya itu kan, alhamdulillah Pak, saya harus begitu. Agar orang itu, oh ya, ternyata si Aisyah ono hasilnya kuliah di Malang, daripada kuliah di Lamongan, dia dekat sekali dengan Unisda, Unisla ya, dengan Sunan Derajat, ya. Dekat sekali. Oh ternyata di Malang dia punya kiprah yang sangat luar biasa. Ini tuh kesimpulannya harus dikeluarkan. Intinya apa ya? Kita harus sepintar Aisyah, secerdas Khadijah, ya kan? Namanya Dabadika sebagai istri Nabi. Pesannya apa gitu? Pesannya apa? Kenapa aku namakan ini? Nama Aisyah. Aisyah itu kan istri Nabi, ya kan? Usia 9 tahun secara sudah dinikahi. Kenapa Nabi menikahi Aisyah usia 9 tahun? Yuk bayangkan kalau nggak ada Aisyah. Aisyah itu salah satu perawi hadis paling banyak, yang jarang sekali perempuan. Kita nggak tahu kehidupan pribadi Nabi Muhammad misalnya, kalau tidak ada yang hafalannya sekuat Aisyah. Mudah, ya kan? Daya hafal yang luar biasa. Mutiara-mutiara hikmah dari hadis Nabi sebagainya itu ditransmisikan melalui Aisyah. Harus bisa mewarisi sifat istri Nabi Aisyah, harus mengambil peran. Gimana Aisyah? Sabtin ya. Kamu renungkan coba. Saya itu nggak ada istilah mempersulit diri kamu. Justru saya melihat kamu punya potensi, tapi kamu sendiri berjalan agak lambat gitu. Yakinlah omongan saya itu tidak mempersulit. Ya justru momentum seperti ini, kita bertemu 1 tahun sekali atau 1 minggu sekali itu ya dalam rangka kamu lebih optimis ya menjalani hidup di MPI ini, kalau bisa mewarnai jurusan MPI dan jurusan yang lain. Kamu tunjukkan saya sebagai seorang
mahasiswa apapun jurusannya itu memberikan sesuatu itu berlangsung atau wawa ingkola. Jadi sedikit tapi berkelanjutan. Dari hal kecil atomic habit tadi ya, menolong si Tarisa ini ya. Ngajari ngaji. Sudah bisa ngaji belum? Bisa. Baca Quran bisa? Bisa. Nah, baca Quran. Nah, setelah baca Quran ditingkatkan menghafal. So, misi khusus ini kancamu dhewe. Ya. Jarane kepengin mengkader. Ikut JGH kan? Itu cuma apa sedikit. Ya. Ya, cuma nanti di cumanya itu harus bisa dioptimalkan lagi, harus bisa mewarnai. Mendidik minimal temenmu sendiri ini jangan dilupakan. Yakin harus ini. Saya perintahkan secara khusus kamu ajari si Tarisa biar dia punya bekal. Ini harapan orang tua satu-satunya. Kalau kamu saudaranya berapa? 5. 5 ya kan ya? Banyak. Kan ini berarti orang lama kan karena internet ya gitu. Nomor berapa? Terakhir anak 6. Nomor kenal. Nah, 6 ini jaga rumah nanti itu. Lock. Ya, saya. Saya memegang amanah saya. Didik si Larisa. Jadilah true friend, teman sejatinya si Larisa. Bisa lah, kan nolong Larisa, nolong orang tuanya bisa. Suatu saat mungkin jari-jarinya Larisa ini yang angkat kamu dari pintu neraka. Karena kesini sudah komitmen bareng-bareng di bawah awali saya ya nanti juga begitu. Nanti semester depan saya tanya lagi, saya tagih gitu. Sudah mana gitu sudah mendidik Larisa. Bukan basa-basi ini. Ya kan? Orang siapa yang membangun jalur keilmuan nanti kan akan dibangunkan surga ya. Masyarakat orang itu baca semua yang di depan itu. Bagaimana? Coba nanti baca. Kan antar resepsionis ini sebenarnya kan ada tulisan Arab. Baca budaya. Bisa? Baca roh. Gak sekedar IPK. IPK ya penting, tapi yang lebih penting lagi life skill tadi. Kenapa itu penting bagi si Larisa? Karena suatu saat dia akan berumah tangga, ya kan? Kalau kamu ngajari dia Al-Quran, nanti akan dia jadi suaminya akan jadi guru apa muridnya. Dia akan didik anak-anak dengan semangat Qurani seperti kamu. Dilala siapa tahu dia mewarisi sifat-sifat Al-Quran dari kamu untuk anak-anak. Kalau itu ya saya bisa ya. Kalau nggak bisa nggak saya setujui. Ini ya, nih, bisa saya hapus nih. Ini ada klik hapus loh ini loh. Ada klik hapus. Ya, bantuin ya. Iya. Kamu tuh niatnya sama Aisyah itu 2. Sama Aisyah. Sama Larisa itu 2. Satu apa? Si Tarisa ini adalah ruhul jihad saya, medan jihad saya. Kedua, saya mendidik Tarisa ini sebagai tafakuh fiddin, pendalaman ilmu agama. Pada hakikatnya saya nolong Tarisa juga nolong diri saya sendiri. Saya ingin memberikan sesuatu pada Tarisa. Apa meskipun kecil tapi akan saya lakukan itu. Mudah-mudahan ya. Mulai sekilo. Itu ya, Nisa ya. Iya. Saya titipkan si Tarisa ini untuk belajar ke kamu. Saya menekan kamu untuk belajar sungguh-sungguh sama Tarisa. Terus kita akhiri dengan bacaan Al-Quran. Semoga berkah.
Nah, Sudah, Pak. udah, tekan.